Halo, balik lagi nih bersama aku, Dr. Mira, di Medical Vlog. Minggu lalu, netizen dihebohkan dengan sebuah channel YouTube yang membahas tentang pernikahan dini. Awalnya aku tahu tentang channel YouTube ini dari Twitter. Jadi sebelum tidur, biasalah ya, gaya anak muda zaman sekarang main sosmed dulu di kasur. Terus sudah bosan buka-buka Instagram, aku buka Twitter. Dan di Twitter itu dihebohkan dengan channel YouTube ini, bahkan sampai diprotes oleh netizen karena secara tidak langsung netizen menganggap bahwa channel YouTube ini sudah mempromosikan pernikahan pada usia yang sangat dini. Kemudian aku langsung coba buka channelnya, aku nonton. Waktu aku nonton dulu, channelnya baru mengupload 3 video. Aku sampai sekarang sejujurnya belum update lagi ya, apakah mereka sudah upload video baru atau belum. Tapi waktu aku nonton itu baru 3 video. Video pertama aku nonton sampai habis. Video kedua, ketiga cuma ya beberapa menit di awal gitu. Karena tuh aku lihat di komenannya juga alur ceritanya agak berbelit-belit, dan memang yang aku temukan di awal agak berbelit-belit sih di episode 2 dan 3 itu. Jadi aku cuma nonton di awal, tapi video episode pertamanya aku nonton sampai habis. Kenapa netizen begitu heboh dengan channel YouTube ini dan mengapa sampai diprotes? Alasannya adalah karena di situ prianya menikahi si wanitanya pada usia yang si wanita ini tergolong sangat muda, yaitu 16 tahun. Bayangkan itu masih usia SMA. Coba aku inget-inget dulu ya. Aku 16 tahun dulu kelas 2 SMA. Iya, sama SMA juga. Jadi ya gimana ya kalau aku menjadikan posisi aku di situ tuh, aku seorang anak kelas 2 SMA yang sudah ada suami. Sejujurnya aku nggak kebayang sih. Itu kayak pada saat usia 16 tahun itu aku ingat itu masa-masanya aku malam mingguan, terus mulai ya kenal cinta-cinta monyet. Terus juga waktu itu aku ikut ekskul di sekolah, sibuk-sibuknya waktu itu di sekolah ada OSIS, terus ada ekskul tambur, terus ada basket. Ya maksudnya itu seperti ya memang hal-hal yang disenangi anak muda gitu. Tapi di video itu dia menceritakan bahwa dirinya dinikahi pada usia 16 tahun. Nah, berhubung banyak yang menentang pernikahan dini, apalagi sudah di blow up oleh video di channel YouTube tersebut, maka di sini aku mau membahas tentang kenapa sih pernikahan itu sebaiknya memang pada usia yang matang. Karena kita tahu kalau 16 tahun itu usia yang masih sangat dini. Nah, di sini aku mau bahas 3 resiko pernikahan dini. Resiko yang pertama adalah yaitu kemungkinan terkena kanker rahim. Bagi si perempuan, nikah di usia yang sangat muda meningkatkan resiko untuk terkena kanker rahim. Kenapa? Karena berdasarkan studi ilmu kesehatan reproduksi, pada perempuan yang masih belia alias masih ya katakanlah 16 tahun sesuai dengan channel YouTube tersebut, itu sel rahimnya, kalau ibarat orang awamnya itu masih belum matang. Organ reproduksi perempuan yang berusia 12 tahun sampai 20 tahun merupakan masa-masa di mana organ reproduksinya ini tengah aktif berkembang, sehingga sebaiknya jangan mendapatkan kontak atau rangsangan apapun selama usia tersebut. Nah, kita tahu kalau sudah menikah ada hubungan intimnya kan. Nah, itulah yang kemungkinan bisa menyebabkan resiko untuk terkena kanker rahim. Dan lagi, aku juga mencari jurnal, jadi ini berbeda ya dengan medical vlog sebelumnya. Kali ini aku mau mencoba membahasnya dari jurnal-jurnal kesehatan yang sudah dipublish ke publik, jadi yang benar-benar sudah dilakukan penelitiannya dan terupdate. Aku usahakan mencarinya dalam rentang waktu paling lama 10 tahun yang lalu, jadi dari tahun 2010 sampai 2020 ini, dan aku akan membahasnya sedikit untuk mempertegas pernyataan-pernyataan aku. Dari jurnal yang berjudul Hubungan Antara Kejadian Kanker Serviks Uteri dengan Resiko Pernikahan Usia Muda yang dikeluarkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2014,
Kesimpulannya menyatakan bahwa memang ada hubungan antara kejadian kanker serviks uteri dengan pernikahan pada perempuan berusia muda. Jadi pada penelitian ini dilakukan studi observational analytic terhadap 2 kelompok sampel. Jadi kelompok satunya adalah perempuan yang berusia di bawah 20 tahun menikahnya, dan yang satu lagi menikah pada usia lebih dari 20 tahun. Jadi hanya dibagi 2 saja, kurang dan lebih dari 20 tahun. Disampaikan bahwa usia pernikahan yang muda, yang kurang dari 20 tahun ini, memang beresiko untuk terkena kanker serviks uteri, atau ya kalau bahasa awamnya kanker mulut rahim. Kalau tadi kan aku bilang kanker rahim, ya pokoknya intinya rahim gitu, biar mudah dicerna oleh orang awamnya gitu. Pokoknya bagian dari rahim itu bisa menjadi kanker. Kenapa? Karena pada usia kurang dari 20 tahun ini, rahim itu menjadi begitu sensitif terhadap stimulus karsinogenik. Karsinogenik ini adalah zat atau sesuatu yang bisa memicu terjadinya kanker. Jadi di bawah pengaruh karsinogen ini bisa memungkinkan terjadinya perubahan dan memunculkan zona transformasi atau ya transformasi perubahan pada sel epitel rahim perempuan yang masih muda tersebut. Sel-sel di rahim ini menjadi begitu sensitif dan mudah untuk memicu terjadinya kanker. Mungkin kankernya tidak langsung terjadi karena kan namanya faktor resiko. Mungkin ketika usia lanjut atau usia yang lebih tua, tetap saja namanya faktor resiko. Next, kita lanjut ke resiko yang kedua, yaitu mentalnya yang belum terlalu matang. Pasangan yang terlalu muda biasanya belum terlalu matang mentalnya untuk memikirkan hal-hal yang besar, apalagi menikah. Contohnya saja adalah pembagian waktu me time bagi anak-anak muda. Sebab pada usia yang begitu muda, remaja biasanya begitu menyenangi atau menyukai hal-hal yang berbau lebih ke arah kebebasan. Contohnya, suka ke mall, suka jalan-jalan sama teman, nongkrong, nonton bioskop. Nah, kalau sudah menikah, maka hal-hal yang biasa dilakukan oleh remaja usia tersebut akan menjadi sulit untuk dia ikuti kegiatan-kegiatan yang nggak mungkin dong kalau misalnya sudah punya suami, tapi suaminya ditinggal, terus malah asik nonton bioskop sama teman, hangout, barbekyuan sama teman-teman tanpa mengajak suami. Kalau untuk cewek-cewek kan ada tuh namanya pajamas party. Nah, aku kadang dulu ikut nginep di rumah teman, pakai piyama bareng, seru-seruan bareng. Kalau udah ada suami, ya bukan dibilang nggak mungkin sih, mungkin aja. Tapi ya tetap aja dong, nggak sebebas ketika belum menikah. Dan apalagi kalau ditambah dengan kondisi keluarga yang belum stabil, maksudnya di sini belum stabil, belum begitu yakin, atau mungkin di satu sisi yang cowoknya belum stabil, itu ujung-ujungnya malah bisa berakibat fatal, yaitu perceraian akibat masalah mental yang belum matang itu. Ya, untuk masalah mental ini kayaknya orang awam juga pada banyak yang tahu lah ya, yang paham, karena toh sebelum aku membahas tentang kanker serviks dan nanti resiko yang ketiga, yang tentang mental ini juga pasti orang awam banyak lah yang sudah mengerti, belum siap lah, belum stabil lah, ya macam-macam. Aku lihat di Instagram bahkan seorang selebritis saja juga ikut mengomentari hal ini. Kalau nggak salah Rina Nose deh, tapi itu pun aku taunya bukan karena follow Rina Nose. Aku lihat dari akun gosip gitu. Intinya Rina Nose ini mengomentari si pasangan muda ini. Tapi bisa dibilang pasangan muda nggak sih ya? Si cowoknya kan udah 20-an. Ceweknya yang muda banget. Ya, itulah intinya. Masalah mental banyak pasti yang udah paham, jadi mungkin aku nggak bakal bahas terlalu dalam tentang masalah mental yang belum matang ini. Kita lanjut ke next, resiko ketiga. Mempertaruhkan kesehatan ibu dan anak. Jadi nih kalau si pasangan ini memutuskan untuk segera mempunyai anak, nanti kan melahirkan anaknya lewat panggul si cewek tuh. Nah, kalau usianya masih begitu muda, biasanya panggulnya ini masih berukuran kecil dan sempit, sebab belum berkembang secara optimal. Sehingga kondisi ini akan mempersulit untuk kelahiran bayi nantinya.
Jadi menikah muda, terutama pada pasangan yang perempuannya dengan usia begitu muda, meningkatkan resiko untuk terjadinya komplikasi kehamilan ataupun mungkin kesulitan-kesulitan yang bisa terjadi ketika melahirkan. Jika perempuan dalam channel YouTube tersebut yang berusia 16 tahun memilih untuk mempunyai anak begitu cepat, ya beresiko. Tapi bukannya aku nyumpahin ya. Nah, jadi balik lagi teman-teman, dari resiko 1, 2, 3 yang aku jelaskan tadi, pertama tentang kanker rahim, kedua tentang mental yang bisa berujung perceraian, kemudian resiko ketiga adalah berbahaya untuk kehamilan dan melahirkan. Itu semuanya resiko, bukan aku nyumpahin. Disclaimer dikit ya. Jadi itu teman-teman 3 resiko kalau kita melakukan pernikahan pada usia yang begitu muda. Terlepas dari resiko ini, tetap aku ingatin teman-teman, kalau memang benar-benar mau menikah pada usia yang begitu muda, pertimbangkanlah baik-baik, diskusikanlah dengan keluarga terlebih dahulu. Aku sempat baca di media sosial tentang tanggapannya terhadap fenomena ini, ya fenomena. Jadi dia mengatakan suatu hal yang aku setuju. Di video-video YouTube tersebut ditampilkan bahwa mereka jalan-jalan keliling dunia. Kayaknya sampai ke Eropa deh. Sorry aku nggak terlalu hafal karena aku memang nggak ngikutin semuanya sampai detail banget. Tapi aku sempat lihat cuplikan-cuplikan mereka begitu happy, ya wajar. Dan I'm glad for that. Mereka jalan-jalan ke Eropa, menikmati entah itu musim dingin atau musim gugur. Tapi yang pasti pakaiannya begitu tebal. Dan ini jangan menjadikan teman-teman yang masih berusia SMA juga, mungkin masih seusia si cewek yang 16 atau at least 16-20, menjadikan itu sebagai motivasi untuk melakukan pernikahan muda. Dengan alasan bahwa begitu sudah dinikahi, kita akan hidup senang, nafkah tercukupi, uang jajannya banyak dari suami mungkin, terus bisa jalan-jalan keliling dunia. Jangan itu yang dijadikan motivasi. Kalau misalnya memang dapet cowok yang kayak di YouTube tersebut, ya bagus. Tapi kalau misalnya dinikahi muda, tapi ternyata suaminya malah menganiaya atau berperilaku buruk terhadap si istri, kan jadinya kasihan. Karena pemikiran yang belum matang tersebut, pengennya jalan-jalan ke Eropa, malah tahu-taunya dianiaya. Kan kita juga sering kan lihat berita, banyak perempuan atau si istri yang dianiaya oleh suami gitu. Jadi pertimbangkanlah baik-baik. Oke, yang bagian terakhir tadi udah termasuk opini pribadi sih sebenarnya, bukan tentang kesehatan lagi, but I think that's okay, just sedikit opini aku tentang ini. Oke teman-teman, kalau masih ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah. Kalau mau request suatu topik tentang kesehatan atau random juga, kalau aku bisa menyanggupinya bakal aku ikutin. Terus jangan lupa juga di like, share, dan subscribe. Klik loncengnya supaya jangan ketinggalan video-video baru aku. See you. Tangan basah lagi. Bye-bye. Kanker rahim. Bagi si perempuan, menikah di usia yang saat habis makan ketoprak, coba membahasnya dari jurnal-jurnal kesehatan yang sudah dipublish